Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian menyiapkan dulu alat tulis kalian untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Dan apabila kalian menemukan kosakata baru dan kalian belum mengetahui artinya, maka gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari tahu arti kosakata tersebut. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan serta bermanfaat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini berkaitan dengan informasi dalam dongeng, yaitu dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Selanjutnya itu ada keberagaman profesi dan perannya. Di sini ada sebuah teks dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kata si keledai. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, dongeng ini diambil dari www.rumahdongeng.com. Ini adalah sebuah dongeng berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Tokoh dan watak dari fabel dongeng tadi yaitu kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Itu tokoh dan watak dari fabel tersebut ada 3 ya, yaitu ada keledai. Keledai memiliki sikap pasrah dan terlalu suka mengalah dengan temannya. Dalam dongeng ini adalah kepada kuda. Kuda berkebalikan dengan keledai. Sikap kuda hanya mau enak sendiri. Kita ada pemilik keledai dan kuda. Sikap pemilik kita bisa melihat kalau dia merupakan orang yang ceroboh ya, karena tidak adil memberikan beban kepada keledai dan kuda. Apabila sang pemilik mungkin tidak ceroboh ya, menaruh bebannya sama rata atau sama beratnya dengan beban yang dibawa keledai dan juga kuda, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi.
Nah, di sini ada pesan moral nih dari fabel atau dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Itu pertama adalah menolong orang yang membutuhkan bantuan. 2. Sifat buruk akan mendapat balasan yang setimpal. Apabila kita melakukan sesuatu hal yang buruk, ya mungkin bisa kita mendapat balasan yang buruk juga. Oleh karena itu, kita melakukan sesuatu itu tentunya dengan hal yang positif atau baik ya, agar kita mendapat balasan yang baik juga. Dan yang ketiga, jangan membebani orang lain dengan beban yang melewati batas kemampuannya. Nah, tentu setiap orang itu memiliki batas kemampuan ya. Nah, kita tidak boleh membebani orang lain itu melebihi batas kemampuannya, agar sesuatu hal yang negatif tidak terjadi. Selanjutnya, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Apa tugas guru di sekolahmu? Tugas guru di sekolah adalah memberikan ilmu dan mendidik para siswa di sekolah. Nah, profesi yang berhubungan dengan hewan. Itu ada peternak yang berhubungan dengan hewan ya. Peternak hewan. Peternak hewan mempunyai peran menjaga dan memelihara hewan ternaknya sampai berkembang biak dengan baik, sehingga menghasilkan, misalnya sapi dapat menghasilkan susu dan daging, ayam dapat menghasilkan telur untuk dijual dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Profesi yang berhubungan dengan tumbuhan. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Selanjutnya, profesi yang ada di sekitar kita. Itu banyak nih ya. Pak Guru mencontohkannya beberapa saja. Pertama itu ada pedagang, adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua, itu ada polisi. Nah, adalah suatu pranata umum, sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Dan yang ketiga, itu ada dokter. Memiliki peran untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kemampuan khususnya. Ini adalah beberapa contoh profesi yang ada di sekitar kita. Tentunya masih banyak lagi profesi lainnya. Kalian bisa bertanya kepada ayah bundanya di rumah ya, untuk lebih menambah atau mengembangkan wawasan pengetahuan kalian berkaitan dengan profesi yang ada di sekitar kalian. Nah, oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru, mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.